Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMath Channel. Ya, masih melanjutkan pembahasan kita di transformasi geometri ya, yaitu transformasi yang pertama, refleksi atau pencerminan. Sekarang kita masih melanjutkan pembahasan terkait pencerminan kurva ya, baik berupa garis, lingkaran atau parabola. Kita sudah sampai ke rumus yang terakhir ya untuk refleksi, yaitu pencerminan kurva terhadap garis Y sama dengan B. Nah, langkah-langkah ya dalam menentukan pencerminan kurva ya, artinya transformasi geometri untuk kurva itu caranya sama ya, seperti pada pembahasan sebelumnya ada 3 langkah ya dalam menentukan bayangan ya suatu kurva, baik berupa garis, lingkaran ataupun parabola. Nah, kita langsung ke contoh soal teman-teman ya. Nah, di sini persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 3 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min 1 adalah, nah di sini jelas ya, di sini bayangan yang diminta yaitu hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan min 1. Berarti ini sesuai dengan rumus yang terakhir, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, kita lihat di sini kurvanya yaitu berupa garis ya, yaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Langkah pertama kita lihat dulu ya, mau di apakan nih bayangannya terhadap rumus yang mana nih. Oh, ternyata rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 1. Maka kita harus menghafal lagi nih rumus pencerminan terhadap Y sama dengan B ya pada pembahasan sebelumnya. Rumusnya apa nih? Nah, jika ada suatu objek dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sebuah garis di sumbu Y yang nilainya di sini B ya, maka akan diperoleh koordinat bayangan yaitu aksen X, 2B dikurang Y. Yang berubah itu koordinat Y-nya ya. Nah, sehingga kita tentukan dulu bayangannya ya, yaitu jika titik tadi X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, di sini kan garisnya sudah ditentukan yaitu Y sama dengan min 1. Dalam hal ini B-nya sama dengan min 1 gitu ya. Oke, nah kemudian diperoleh koordinat bayangan. Ingat, koordinat bayangan A aksen itu selalu koordinatnya X aksen, Y aksen ya. Nanti tergantung rumusnya masing-masing seperti apa perubahannya ya. Intinya koordinat bayangan selalu X aksen, Y aksen. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh persamaan nih. Oh, X yang di sini tadi di rumus bayangan, oh itu ternyata bayangan dari X aksen ya. Nah, ini artinya bayangan dari koordinat X-nya, maka kita tulis X sama dengan X aksen gitu ya. Kemudian yang kedua, 2B dikurang Y ini, oh ternyata bayangan dari Y atau Y aksen. Jadi kita tulis 2B kurang Y sama dengan Y aksen gitu ya. Nah, jadi konsepnya selalu seperti ini teman-teman ya. Selalu kita buat persamaan. Gunanya apa? Di langkah yang terakhir tadi kita akan mensubstitusikan ke persamaan kurva yang mau kita tentukan bayangannya. Oke. Nah, di sini karena persamaan yang kedua tadi 2B dikurang Y sama dengan Y aksen, kita perlu mencari persamaan Y-nya. Ini kan masih persamaan Y aksen ya. Kemudian masih ada nilai B yang harus kita ganti. Sehingga nanti hanya tersisa nilai dan variabel Y serta Y aksennya. Nah, di sini Y-nya di ruas kiri dia tandanya positif negatif ya, sehingga kita pindahkan dia ke ruas kanan, maka yang Y aksen yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri, jadilah minus Y aksen gitu ya, sama dengan Y. Ditukar ya, pindah posisi karena kita mau mencari persamaan X dan persamaan Y-nya. Jelas ya? Oke, nah di sini masih ada nilai B nih. Nah, B ini apa? Nilai garisnya ya. Garis Y sama dengan B, di sini garisnya sudah ditentukan, yaitu garis Y sama dengan min 1. Sehingga B-nya nilainya adalah min 1. Tinggal substitusikan. 2B berarti sama saja 2 dikali min 1. Oke ya? Dikurang Y aksen sama dengan Y. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 2 kali min 1 min 2 ya. Nah, dikurang Y aksen. Inilah persamaan Y-nya. Dapat persamaan X dan persamaan Y-nya sudah dapat. Kita tinggal substitusikan ya ke persamaan garis. Dalam hal ini kurvanya berupa garis, yaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Berarti Y, kita cari pengganti Y di sini sudah ada nggak? Ini dia. Y itu sama saja minus 2 dikurang Y aksen. Maka kita tinggal ganti. Y tadi di sini kita ganti menjadi
minus 2 dikurang Y aksen ya. Karena ini sudah bertanda dia bayangan ya. Tanda objek dan bayangan yaitu dari tanda aksennya. Kalau Y dan X biasa maka dia objek. Kalau ada aksennya maka dia bayangan. Begitu juga dengan variabel X-nya. Kita mau tentukan juga bayangannya. Nah, kita lihat dari persamaan yang kedua tadi. Nah, ada di situ X sama dengan X aksen. Karena dari rumus pencerminan yang ke-6 ini koordinat X-nya tidak berubah ya. Langsung menjadi bayangan saja. Oke, jadi X menjadi X aksen. Ditambah 3 tetap. Nah, inilah persamaan bayangannya setelah kita substitusi. Namun kita lihat kembali ya, selalu hasil akhirnya kita kembalikan ke bentuk semula objeknya ya. Di sini kan objeknya Y sama dengan, maka kita juga buat persamaannya menjadi Y aksen sama dengan gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini Y-nya negatif ya, minus Y aksen, maka bisa kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dia menjadi positif. Sehingga yang di ruas kanan tadi yaitu 2X aksen tambah 3 pindahkan ke ruas kiri, semuanya berubah tanda menjadi minus 2X aksen dikurang 3. Gitu ya. Nah, kita tukar kembali biar mudah. Y aksen sama dengan di sini persamaan garisnya tadi variabel X-nya di depan ya. Berarti 2X tambah 3. Maka kita dahulukan nih min 2X aksen kemudian minus 2 dikurang 3 jadinya minus 5. Maka inilah persamaan bayangan garis setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Diperoleh persamaan bayangannya yaitu Y sama dengan min 2X dikurang 5. Gitu ya. Oke, nah ini secara rumus ya, secara konsep dari rumus pencerminan ya. Nah, terkadang ketika kita menyelesaikan soal, ketika ada soal ya, kita kadang lupa nih rumusnya. Caranya gimana? Kita bisa langsung menggambar. Ini sebagai pembuktian saja teman-teman ya, bahwa tadi benar nggak nih bayangan garis tersebut setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1 diperoleh persamaan bayangan seperti itu. Nah, caranya kita bisa gambar langsung. Nah, di sini kurvanya berupa garis, yaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Berarti mau tidak mau kita harus gambar dulu garisnya ya. Caranya gimana? Ingat garis itu selalu diperoleh dari dua titik koordinat yang dihubungkan. Maka kita bisa menentukan titik koordinatnya dengan mengambil sembarang nilai X biasanya ya. Nah, kita ambillah X-nya sama dengan 0. Caranya kita langsung substitusi ke dalam persamaan yang ada, ganti X-nya dengan 0 sehingga diperoleh Y sama dengan 2X menjadi 2 kali 0 gitu ya. Karena X-nya tadi kita ganti dengan 0 ditambah 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 3. Diperolehlah koordinat yang pertama yaitu, ingat koordinat selalu X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya 3, berarti 0,3. 0,3 berada di mana nih? X-nya 0, Y-nya 3, berarti di atas ini ya. Nah, inilah titik yang pertama. Sekarang kita butuh titik yang kedua nih untuk menarik garis dari titik yang pertama. Nah, sebenarnya kita bisa mengambil Y sama dengan 0 ya. Cuma karena kebetulan di sini cerminnya yaitu garis Y sama dengan min 1, maka untuk memudahkan kita dalam menentukan cerminnya kita ambil saja titik bantunya tadi Y sama dengan min 1. Nah, karena kalaupun kita mengambil Y sama dengan 0 nanti X-nya itu pecahan ya. Jadi ini salah satu cara ya biar kita nanti mudah dalam menentukan bayangannya. Langsung ambil persamaan dari garisnya. Artinya garisnya usahakan menyinggung cerminnya. Dalam hal ini garis Y sama dengan min 1 sehingga kita menentukan titik yang kedua ambil garis cerminnya yaitu Y sama dengan min 1. Caranya sama. Kita substitusikan ke dalam persamaan diperoleh min 1 sama dengan 2X tambah 3. Sehingga 2X tambah 3 plusnya tadi plus 3-nya kita pindah ruaskan menjadi minus 3 ya. Sehingga minus 1 dikurang 3 diperoleh minus 4. Nah, kita butuh X-nya sehingga X sama dengan minus 4 dibagi 2 gitu ya. Sehingga hasilnya min 2. Diperoleh koordinat yang kedua yaitu minus 2, minus 1. Di mana minus 2, minus 1? Nah, X-nya minus 2, Y-nya minus 1. Berarti di sini. Nah, inilah garis Y sama dengan 2X tambah 3-nya. Oke ya? Jelas ya? Oke, nah garisnya sudah ada. Tinggal apanya? Tinggal cerminnya. Nah, kita lihat di soal. Garis ini mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Artinya garisnya terletak di sumbu Y yang nilainya minus 1 ya. Jadi di bawah sini. Nah, maka garis itulah yang bertindak sebagai cermin. Gitu ya. Objek sudah ada, cerminnya sudah ada. Caranya gimana? Nah, kenapa tadi dipilih
titik yang menyinggung garis. Nah, karena jelas kita titik yang berada tepat di cermin bayangannya tetap sama, tidak berubah, gitu ya. Nah, cara melakukan pencerminan cukup melakukan pencerminan terhadap titiknya saja ya. Jadi selalu kembali ke rumus awal, materi awal, yaitu pencerminan titik, ya. Nah, satu titik sudah nih, titik bayangan tadi ya. Nah, sekarang nggak titik yang lain, yaitu yang di luar cermin ya, yaitu titik koordinat 0,3 ini. Berarti titik ini kita cerminkan ke garis Y sama dengan min 1. Ukur jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4 satuan ya. Maka jarak cermin ke bayangannya juga 4 satuan. Maka disinilah titik koordinat bayangannya. Ya, dari kedua titik bayangan tinggal tarik garis menghubungkan kedua titik, itulah bayangan garis yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan berupa garis nih. Kita yang dimintakan persamaannya. Oke, kita kasih. Masih ingat nggak rumus menentukan persamaan garis? Nah, ketika ada sebuah garis melalui dua titik, gitu ya. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik x1, y1 dan x2, y2, dapat ditentukan persamaannya dengan rumus y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1. Gitu ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumusnya nih. Kita lihat dulu tapi garisnya tadi melalui dua titik, yaitu 0, min 5 gitu ya, dan minus 2, minus 1. Maka kita sebut persamaan bayangan garisnya melalui titik 0, min 5 dan min 2, minus 1. Sehingga untuk menentukan persamaannya gunakan rumus tadi. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang mana x1, y1, x2, y2-nya nih. Tinggal lihat saja. Karena di sini pengurangnya y1 dan x1, maka kita mengambil nilai x1 dan y1 yang kecil ya kalau bisa. Maka kita sebut saja 0, min 5 ini sebagai x1 y1, maka min 2, min 1 ini sebagai x2, y2-nya. Oke ya, kita tinggal masukkan y dikurang y1 berarti y dikurang minus 5 ya, per y2 dikurang y1 berarti minus 1 dikurang minus 5 ya, sama dengan x dikurang x1, x1-nya tadi 0 berarti x dikurang 0 per x2-nya berapa nih? Minus 2, berarti minus 2 dikurang 0. Sehingga setelah semua nilai disubstitusikan tinggal selesaikan ya. Y dikurang minus 5 jadinya y plus 5 ya. Minus 1 dikurang minus 5 jadinya tambah ya. Minus 1 tambah 5 sama dengan 4 ya. Kemudian x dikurang 0, x dibagi minus 2 dikurang 0 juga tetap min 2. Nah, sampai di sini sebenarnya bisa disederhanakan teman-teman ya. Karena pembaginya kan kelipatan 2. Cuma kita runutkan secara lengkap aja. Caranya dikali silang. Berarti minus 2 dikali y tambah 5 gitu ya. Minus 2 kali y minus 2y. Minus 2 kali 5 jadinya minus 10. Ya. Yang 4 dikalikan dengan x di sini. Kali silang. Oke. Kita pindah di sini. Karena di sini tadi persamaan garisnya y sama dengan, maka persamaan bayangannya juga harus sesuai dengan persamaan sebelumnya. Ya, maka minus 10 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berubah tanda jadi plus 10 gitu ya. Masih ada minus 2-nya, kita butuh persamaan y, maka minus 2 pindah ruas dengan cara membagi semua nilai di ruas kanan, tandanya tidak berubah, sehingga diperoleh 4x dibagi 2 menjadi min 2x, 10 dibagi 2 jadinya minus 5. Maka bayangan garisnya persamaannya yaitu y aksen sama dengan minus 2x dikurang 5, sama ya dengan persamaan yang kita dapatkan berdasarkan langkah-langkah pencerminan tadi di awal ya, sehingga terbukti ya bahwa bayangan garis y sama dengan 2x tambah 3 setelah dicerminkan terhadap garis y sama dengan min 1 diperoleh persamaan bayangan yaitu y aksen sama dengan minus 2x dikurang 5. Jelas ya? Oke, sip. Nah, seperti biasa di akhir pembahasan ada latihan soal untuk pemantapan ya, pemahaman teman-teman terkait materi yang sudah kita sampaikan. Nah, silakan teman-teman bisa coba-coba kerjakan, bolehlah ya jawabannya ditulis di kolom komentar. Nah, demikian pembahasan kita, artinya selesai nih ya rumus pencerminan kurva ya dengan 6 rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.